Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima. Saya Wode Salsabila Farsan dengan NIM 2102085010008 dari kelas PKK 04. Di sini saya akan menampilkan hasil observasi pelayanan prima terkait usaha excellent service dan non-excellent service. Video ini saya buat demi mengumpulkan tugas akhir mata kuliah pelayanan prima. Berikutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian pelayanan prima terlebih dahulu. Pelayanan prima atau excellent service adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan, yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal terhadap pelanggan kita. Berikutnya, tujuan pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan pada pelanggan. Pelayanan prima di sektor swasta atau bisnis bertujuan atau berorientasi pada keuntungan profit oriented. Berikutnya, hasil observasi usaha excellent service. Nama usaha Deteras. Waktu operasional setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Alamat Jalan Salepa nomor 22, Raha 2, Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Aspek 4P. Produknya higienis, enak, berkualitas, dan memiliki bermacam-macam menu. Kedua, price. Harganya pas di kantong, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yang ketiga, place. Tempatnya sangat nyaman, bersih, dan sangat strategis sehingga digemari oleh para pelanggan. Yang keempat, promosi usaha ini melalui sosial media, FB, dan Instagram. Berikutnya, aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Sikap yang dimiliki oleh karyawan Deteras sangat profesional dan sangat ramah kepada para pelanggan. Kedua, attention atau perhatian. Perhatian karyawan senantiasa mendengarkan dan memahami dengan sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan dan membantu pelanggan jika ada yang membutuhkan sesuatu. Yang ketiga, action atau tindakan. Memberikan tindakan pelayanan pada pelanggan dan memberikan salam dan sapaan yang ramah pada para pelanggan, sehingga membuat para pelanggan merasa lebih nyaman dan senang berada di situ. Keempat, kemampuan. Kemampuan karyawan mengetahui tentang penampilan pelayanan prima dan menerapkan dengan baik kepada para pelanggan. Menerapkan kemampuannya dengan baik dan sopan sehingga para pelanggan merasa senang terhadap kemampuan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah makan Deteras. Kelima, penampilan. Penampilan para karyawan Deteras sangat baik dan sopan sehingga terlihat elegan dan lebih memukau. Yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki oleh para karyawan Deteras, karyawan yang bekerja di sana terlihat kompak dan saling membantu satu sama lain, membantu dalam melayani para pelanggan dengan baik dan benar, sehingga para pelanggan merasa baik saja berada di situ. Berikutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki tempat yang nyaman dan sangat luas dan juga strategis dan memiliki rasa makanan yang enak sehingga digemari oleh para pelanggan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan para rumah makan ini memiliki harga yang tinggi terhadap kalangan bawah atau para pelajar. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Deteras memiliki pilihan menu yang beragam sehingga pelanggan bisa memilih menu yang mereka sukai. Keempat, threat atau ancaman. Ancaman pada usaha ini yaitu banyaknya saingan di luar yang hampir mirip dengan usaha Deteras ini. Dan ancaman lainnya yaitu memiliki lahan parkir yang sempit sehingga terlihat motor atau kendaraan lainnya terlihat berhamburan. Berikutnya, hasil observasi non-excellent service. Yang pertama, nama usaha rumah makan Al-Fatih. Waktu operasional jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Alamat Jalan Bypass, Kota Raha, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
aspek 4P. Yang pertama, produk-produknya higienis, enak, dan memiliki bermacam-macam menu. Yang kedua, price, harganya yang cukup murah dan terjangkau di kantong para pelajar. Yang ketiga, place, tempat yang nyaman dan sejuk karena terletak di pinggir laut. Yang keempat, promosi, usaha ini mempromosikan melalui sosial media yaitu FB dan Instagram. Selanjutnya, aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Sikap yang dimiliki oleh karyawan rumah makan Al-Fatih cukup ramah terhadap para pelanggan yang datang. Yang kedua, attention atau perhatian. Karyawan kurang mendengarkan pelanggan dan kurang perhatian terhadap pelanggan yang datang. Yang ketiga, action atau tindakan. Memberikan layanan terhadap pelanggan yang datang dan menyapa para pelanggan. Keempat, kemampuan. Kemampuan karyawan, mereka kurang memahami terkait pelayanan prima yang baik terhadap pelanggan karena kurang memperhatikan pelanggan dan kurang ramah dan kurang senyum terhadap pelanggan yang datang. Yang kelima, penampilan. Penampilan para karyawan di sana cukup baik dan juga sopan karena memakai pakaian yang agak tertutup. Keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki oleh para karyawan kurang baik karena pelayanannya sangat lambat sehingga membuat pelanggan merasa bosan. Berikutnya, analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Kekuatannya memiliki tempat yang nyaman karena terletak di pinggir laut dan makanan yang terbilang cukup murah. Kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan pada rumah makan Al-Fatih ini, sikap karyawannya kurang ramah terhadap pelanggan dan penyediaan pesanannya yang cukup lama. Ketiga, opportunity atau peluang. Memiliki banyak pilihan menu yang disediakan untuk para pelanggan. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyaknya saingan di luar dan cara menyediakan makanan yang lambat dapat membuat pelanggan kurang yakin untuk balik lagi suatu saat nanti. Berikut hasil dokumentasi terkait observasi excellent service dan non-excellent service. Mungkin itu saja hasil observasi excellent service dan non-excellent service dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.